Semalam Amak mendengarkan pernyataan dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden terhebat nomor 1 di dunia. Kemarin beliau telah berhasil menyetarakan harga BBM dari harga 7.000 berhasil beliau setarakan ke harga 10.000. Hebat dan mantapnya Bapak Presiden kita. Semalam beliau ngasih informasi lagi. Amak dengar beritanya di dunia maya, kan ada berita beliau memberikan pernyataan. Kalau yang atas nama LPG kita yang kecil-kecil itu akan beliau ganti dengan yang namanya kompor listrik. Jadi LPG yang subsidi untuk masyarakat akan beliau hapuskan. Kita akan diganti dengan listrik. Terima kasih Pak. Bapak akan membagi-bagikan yang atas nama kompor listrik gratis. Mungkin Bapak terima endorsan Pak dari pabrik itu ya. Dari pabrik yang namanya kompor listrik ya. Terima kasih. Beliau memberikan solusi untuk kita masyarakat kecil yang tidak mampu membeli tabung LPG lagi. Karena tabung LPG sudah banyak disalahgunakan oleh orang yang lain. Kata beliau dipakai bukan untuk rakyat kecil saja. Karena rakyat besar-besar juga memakainya. Beliau mencarikan solusi baru dengan mengasihkan kita seluruh masyarakat kecil pakai kompor listrik. Oke, terima kasih Pak solusinya. Tapi sangat sayang sekali Pak. Setelah Bapak nanti memberikan kami yang namanya subsidi kompor listrik. Dan berita yang saya dengar, tarif listrik PLN juga naik Pak. Yang biasanya kita pakai daya 450, harus dinaikkan ke 900. Yang biasanya memakai daya 900, harus dinaikkan dengan daya 1200. Jadi, untung buat kami rakyat kecil ini di mana ya Pak? Tolong Pak jelasin kepada kita yang rakyat bego-bego ini menurut Bapak. Untungnya buat kita di mana? Tetap saja Pak kami dirugikan. Zaman dulu kami pakai kompor minyak tanah Pak. Kompor minyak tanah, naikin dikit harga minyak tanah, naikin dikit lagi, naikin dikit lagi. Akhirnya Bapak berikan kami subsidi yang namanya pakai kompor gas. Dibagi-bagiin tuh buat kita seluruh masyarakat Indonesia. Setelah bosan Bapak memberikan kami subsidi kompor gas, Bapak mau memberikan lagi kami subsidi yang namanya subsidi kompor listrik. Pak, sampai kapan kami rakyat kecil ini diopor-opor seperti bola Pak? Sampai kapan? Ya mbok ngerti lah Pak, kami orang kecil ini. Ngerti kesusahan kami rakyat kecil Pak, tolong Pak dimengerti. Jangan kami rakyat kecil ini dijadikan korban kekuasaan Pak. Jangan dijadikan kami korban kekuasaan Pak. Bapak menjadi orang besar gara-gara dukungan orang kecil loh Pak. Bukan langsung jadi orang besar Pak. Gara-gara dukungan kami orang kecil. Setelah Bapak menjadi orang besar, yombok diingat-ingat toh Pak. Pak kami orang kecil Pak Yuk nangis aku Pak. Pemimpin itu simbol dari kita. Kapan kita baik akan Allah kasih pemimpin yang baik. Kapan tidak maka akan terjadi juga hal yang sama. Semuanya jadilah rakyat yang baik. Kalau Anda rakyat, jangan Anda rakyat mikirin pemimpin yang baik. Nggak ketemu judulnya. Anda bukan pemimpin. Anda rakyat, mikirlah jadi rakyat yang baik. Ke suatu ketika kalau Anda jadi pemimpin, baru Anda berpikir bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Permasalahan kita tuh mikir orang kita ini. Jadi serba salah. Pikirlah dirimu sendiri. Kezaliman oleh amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Hentikan keluhanmu tentang pemerintahanmu. Sudahkah kau lakukan tugasmu sebagai warga negara yang baik? Karena demi Allah, tidak akan memimpin gerombolan tikus kecuali seekor tikus. Bukankah Allah Maha Adil, kalian akui?
Dan ini kewajiban saya untuk meluruskan pemahaman yang menyimpang ini agar menyadarkan masyarakat dan juga para sutat-sutat ini. Quran Surat Al-An'am ayat 129. Pertama, dengan ayat ini dijadikan rujukan seluruh sutat-sutat terkenal untuk membungkam mulut rakyat agar jangan cuma menyalahkan pemimpin zalim. Mestinya bercermin pada diri sendiri. Pemimpin zalim karena cerminan dari rakyat yang zalim. Berarti sutat-sutat yang menyatakan demikian sendiri juga termasuk zalim karena mereka adalah bagian dari rakyat. Kedua, ayat ini sudah tentu tidak bisa dipungkiri bahwa kezaliman penguasa adalah kezaliman rakyat. Namun, apakah rakyat harus menerima dan pasrah saja diberikan pemimpin zalim? Apakah rakyat harus diam dan sibuk saja menuntut ilmu agama terus-menerus dan tidak usah memikirkan kezaliman pemerintah? Sungguh ini cara yang sangat kuat buat menghalalkan atau mendukung perbuatan zalim. Akhirnya kezaliman pemimpin semakin besar dan semakin menyiksa dan menyusahkan rakyatnya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Anda, para sutat-sutat bisa gagal paham jika hanya bersandarkan dengan satu ayat Al-Quran dan meninggalkan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin? Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku. Aku juga bukan golongannya, dan dia juga tidak akan menemuiku di telaga." Jangan cuma menyalahkan rakyat sepenuhnya. Berarti ente rakyat yang zalim juga kan? Karena Anda seorang rakyat juga, jangan lupa. Doa Rasulullah SAW untuk pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Allahumma man wali min amri hatihi ummati syi'a farafaqa bihim farfuq bihi wa man syakka alaiha fashfuq alaih. Ya Allah, siapa saja yang memimpin atau mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, seandainya aku tahu bahwa aku memiliki doa yang mustajab, yang langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka aku akan gunakan untuk mendoakan penguasa atau pemimpin. Akan tetapi, bukan berarti mendoakan keburukan atas penguasa atau pemimpin yang betul-betul zalim tidak ada contohnya atau teladannya dari salafus soleh. Ini yang sering disembunyikan oleh segelintir mafia berjubah yang menjadi hamba pada majikannya. Imam besar tabi'in Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mendoakan keburukan atas pemimpin zalim di zamannya, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Beliau berdoa, "Ya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa, hancurkanlah dan binasakan Hajjaj bin Yusuf." Lalu setelah didoakan demikian oleh Imam Hasan Al-Basri, Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doanya. Hajjaj bin Yusuf tewas 3 hari kemudian disebabkan perutnya dipenuhi cacing. Singkat kata, mendoakan keburukan kepada orang zalim, baik ia pemimpin atau bukan, adalah sunnah para nabi dan rasul serta salafus soleh sejak dahulu. Allahumma la tusallit alaina bitunubina man yakhafuka fina wa la yarhamna. Ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami, janganlah Engkau kuasakan orang-orang yang tidak takut kepadamu atas kami dan tidak pula bersikap ramah kepada kami. Dengan hadis ini, jelaslah bahwa walaupun rakyat zalim, tetapi sebagai seorang yang bijak mestinya menganjurkan agar doa ini pun diamalkan oleh siapapun rakyat yang merasa telah dizalimi oleh pemerintah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Dengan ayat ini pula, maka tidak disebut mencaci maki pemerintah yang zalim di dunia medsos, karena kezaliman mereka bukan kezaliman per individu yang perlu ditutupi, tapi kezaliman pemerintah ini memang jelas dan nyata dilakukan, dan mereka sendiri yang menyebarkan di berbagai media berita televisi. Lalu apa yang mestinya ditutup lagi? Sedangkan mereka sendiri kok yang menunjukkan kezalimannya. Surga haram untuk pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dibebankan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah akan mengharamkan ke atasnya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Wahai para sutat-sutat terkenal yang telah menyebarkan subuhat tentang pemerintah yang zalim adalah cerminan rakyat, hanya memakai satu ayat saja, namun melupakan ayat dan hadis-hadis yang berhubungan tentang kewajiban rakyat untuk mendoakan keburukan kepada pemerintah yang zalim. Kalian wajib bertobat, karena kalian berada di posisi yang mendukung pemerintah yang zalim ini. Sebaiknya mulai dari sekarang kalian menganjurkan seluruh rakyat atau jamaahnya mengamalkan doa yang terlupakan ini, dijadikan doa rutin setiap hari, dan berdoa pada waktu saat-saat dikabulkannya doa, agar rakyat tidak harus terus-menerus menanggung kesusahan dan penderitaan hidup akibat perbuatan pemerintah yang zalim atas segala kebijakannya, dan agar azab segera menimpa mereka, para pemerintah yang zalim, dan rakyat diberikan pemimpin yang adil seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Bukan
Bukankah khilafah ala minhajun nubuwah sistem kenabian akan kembali dan akan dipimpin oleh pemuda Bani Tabi'in dan Imam Mahdi? Ya, dimulai sekarang kesadaran rakyat untuk mengamalkan doa yang telah terlupakan ini.